terjadinya virus corona. Selamat pagi anak-anak, terima kasih telah datang ke sini untuk melakukan bimbingan. Nah, jadi sebelum memasuki tahap awal, lebih baik kalian memakai ini dulu satu-satu. Silakan. Baiklah, kita memasuki tahap pertama. Di sini siapa ya ketua kelompoknya? Saya, Ibu. Oh, baiklah. Sebelum itu, silakan ketua kelompok untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompoknya. Dan setelah diperkenalkan, mohon untuk angkat tangannya ya. Setelah dipanggil. Silakan. Ya, Ibu, di sini kami ada berempat. Saya sendiri ketua kelompoknya atas nama Marsina. Lalu ada Muhammad bin Akbar Wahab, dan juga ada Febriana Lestari dan Rusmina, Ibu. Jadi kalian berempat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nur Anissa. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan setelah Ibu mengetahui kasus yang kalian alami saat ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Baiklah. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini untuk mengatasi permasalahan yang kalian alami dan untuk meningkatkan kegiatan positif atau perilaku positif yang kalian lakukan pada masa depannya. Jadi setelah ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kelompok. Yang pertama itu ada tahapan awal, yang kedua ada tahapan inti, dan ketiga ada tahap pengakhiran. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan pada tahap selanjutnya. Nah, jadi nanti akan dijelaskan pada kegiatan inti-intinya dan menemukan solusi atas permasalahan yang kalian alami. Jadi sebelum melakukan kegiatan inti, kita akan melakukan ice breaking. Kurang lebih 5 menit kita akan mengadakan ice breaking ini. Tujuannya untuk meningkatkan keakraban kita satu sama lain. Jadi Ibu akan menyontohkan dulu. Jadi mohon disimak. Kalian harus melihat apa yang Ibu pegang, jangan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Jadi harus melihat gerakan Ibu ya. Paham? Paham, Bu? Oke. Jadi cara melakukan ice breaking ini ada 10 kali kita melakukannya, yaitu sama saja dengan 10 poin. Jadi siapa banyak yang salah, berarti dia akan menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, jadi apa yang Ibu sampaikan itu jangan didengar, tapi lihat apa yang Ibu pegang. Oke? Baiklah, kalau sudah paham kita akan lakukan. Pegang mulut, pegang hidung, pegang telinga. Kok masih ada yang salah sih, Marsina ya? Oh iya, saya lupa, Bu. Oke, Marsina. Kurang fokus. Marsina sudah salah ya, berarti dapat 1 poin. Lanjut. Pegang mulut. Marsina lagi nih yang salah. Ya Allah. Ini kayaknya saya kurang fokus, guys. Oke, Bu catat ya, Marsina 2. Selanjutnya pegang hidung. Denny salah. Oke, Denny 1 poin ya. Oke. Selanjutnya sampai 10 poin yang salah, berarti dia akan menceritakan lebih salah. Selanjutnya pegang mulut, pegang mata, pegang telinga. Lanjut ya, pegang mata, pegang mata. Febri salah, oke. 1 ya. Jadi poin Denny sama Febri sama 1. Marsina 2, fokus. Selanjutnya pegang mata. Ya, saya salah ya. Ya, Marsina 3 poin, fokus. Fokus. Kalian seharusnya salah juga dong. Mereka kan fokus. Saya semangat Sina. Tuh, ditawakan temannya tuh. Oke, selanjutnya pegang mata, pegang hidung,
pegang mulut. Marsina, kenapa nggak fokus sih? Kayak 4 poin lo dah. Ayo semangat. Aku paling banyak ya. Ya kamu paling banyak, kok nanya lagi. Ya udah. Pegang mata. Pegang telinga. Oke. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang telinga. Denny, fokus Den. Oke, sudah 2 poin ya. Bisa. Pegang hidung. Oke, berhubung ini sudah lama ya kita ice breakingnya, enggak jadi 10 poin, yang paling banyak aja yang menceritakan permasalahannya lebih awal pada tahapan inti nanti. Baiklah Marsina, karena Marsina kurang fokus, ada mendapatkan 4 poin, jadi Marsina akan menceritakan permasalahannya lebih awal. Apa bisa di? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada Denny. Bukannya Febri, Bu. Denny. Ini 2. Denny 2. Selanjutnya Febri yang ketiga dan siapa? Rusmina yang terakhir. Oke, baiklah. Berhubung sesuai kesepakatan tadi, yang paling banyak poinnya akan menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki tahapan inti, dipersilakan untuk Marsina menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Kalau permasalahan saya sendiri sih, Bu, saya tuh orangnya kalau di kelas pede-pede aja sih, nggak yang kalau yang presentasi ngomong biasa, jawab biasa. Tapi waktu saya kayak jalan di dekat orang yang lebih langsing, terus pakaian saya itu kadang sempat mikir, kok saya kayak gini ya, kok badan saya terlalu besar kali ya. Jadi saya tuh malu gitu loh, Bu, kalau jalan yang deket-deket sama orang yang langsing. Terus kalau milih baju aja, Bu, itu sampai berjam-jam di depan mikirinnya, kok bajunya nggak cocok ya sama saya, kok kayaknya besar banget nih kayaknya, kegedean badan kayak gitu. Jadi saya kadang mikir buat kalau diajakin jalan bareng teman kayak gitu, Bu, kayak keluar-keluar gitu, saya tuh mikirnya berulang-ulang kali. Saya tuh merasa kayak nggak cocok kayaknya jalan ke sana, kayaknya punya badan tuh nggak bagus gitu loh, Bu, nggak kayak teman-teman saya. Soalnya teman-teman saya tuh, Bu, badannya tuh bagus-bagus semua gitu loh, Bu, langsing-langsing, apa yang mereka pakai itu bagus-bagus. Sedangkan saya tuh ngerasa nggak cocok gitu loh, Bu, kalau jalan bareng mereka. Jadi ya sebenarnya saya tuh agak kurang pede gitu, Bu, kalau jalan bareng teman-teman saya yang langsing. Tapi kalau buat permasalahan lainnya sih nggak ada sih, Bu, cuma ya kayak gitu, Bu, saya ngerasa kayak kok saya paling besar gitu loh, Bu. Jadi saya tuh enggan untuk bertemu teman-teman di luar. Kalau ke kampus ya udah ke kampus aja gitu. Berarti itu ya, apakah ada permasalahan lain selain itu? Kalau saya sih, saya cuma merasa itu, Bu, saya jadi enggan untuk keluar sama teman-teman, soalnya badan saya lebih besar dari mereka. Baiklah, terima kasih permasalahan yang sudah dialami Marsina sudah Ibu catat. Selanjutnya Denny bisa menceritakan permasalahannya. Untuk permasalahan yang mungkin saya alami, sepertinya pada saat saya berada di suatu komunitas atau pada saat memberikan public speaking. Jadi pada saat saya sedang memberikan sebuah sanggahan ataupun pada saat saya sedang berada di suatu kelompok dan saya disuruh ke depan nih untuk berbicara, saya merasa kurang pede dengan apa yang saya lakukan. Misalkan dalam penggunaan kata-kata saya, apakah sudah baik dan benar, apakah perkataan saya ini mudah dipahami oleh orang lain atau tidak. Jadi saya merasa kurang pede atau kurang percaya diri. Dalam permasalahan saya ini, misalkan nih saya itu berada di sebuah acara atau gathering komunitas saya. Di situ saya biasanya disuruh untuk berbicara di depan semua orang, misalkan memberikan sepatah kata atau 2 patah kata terhadap acara yang akan dilakukan hari ini. Biasanya seperti itu. Di situ saya kurang percaya diri karena saya merasa yang seperti saya katakan tadi, apakah penggunaan kata saya sudah benar atau bahasa yang saya gunakan itu sudah mudah dipahami atau tidak.
Kemudian apakah ekspresi saya ini terlihat luas atau masih kaku seperti robot seperti itu? Mungkin itu yang menjadikan saya kurang percaya diri. Mungkin itu saja, Bu. Baiklah, terima kasih untuk permasalahan ini juga sudah dicatat. Jadi selanjutnya silakan untuk Febri menceritakan permasalahan ini. Jadi permasalahan saya itu di semester kemarin kan nilai saya rendah, jadi di saat saya sama teman-teman saya kumpul gitu kan membahas pelajaran, saya tuh kurang percaya diri, Bu. Jadi misalnya saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya, Bu, membahas tentang pelajaran, jadi saya tuh hanya bisa diam, saya nggak bisa mengutarakan apa yang mereka bahas gitu loh. Misalkan juga ketika dalam kerja kelompok kan bagi-bagi tugas tuh, kayak misalkan kerjakan makalah bab 2, misalkan saya nyari materi, saya tuh kurang pede, Bu. Misalkan saya takut apa yang saya cari itu salah, jadi seperti itu, Bu. Sudah dicatat ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir silakan Rusmina untuk menceritakan permasalahan ini. Jadi Bu, permasalahan saya itu orangnya susah gugup, apalagi saat tampil di depan orang yang banyak, contohnya saat presentasi. Nah, teman-teman kan biasanya fokus tuh melihat kita tuh ke depan. Nah, di situ saya kalau dilihat teman-teman sering ngomongnya salah-salah gitu, jadi nggak percaya diri gitu saya. Bisakah Rusmina memberikan contoh agar ibu bisa memahami permasalahan dari Rusmina? Nah, contohnya itu seperti saat presentasi. Nah, saya itu kadang-kadang biasanya gitu sudah menyiapkan jawaban gitu, saya sudah tahu jawabannya apa, tinggal menjawab tuh. Tapi saat mau menjawab itu saya itu ngomongnya salah-salah gitu karena saking gugupnya gitu. Oke. Itu aja, Bu. Apakah ada lagi? Nggak ada. Dari kalian apakah ada lagi? Baiklah, terima kasih sudah menceritakan permasalahan kalian. Akan ibu simpulkan. Yang pertama, Marsina. Jadi permasalahan Marsina ini insecure atau tadi Marsina bilang ketika jalan di depan umum atau pada saat teman-teman insecure karena badannya lebih agak besar dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih langsing. Kalau masalah pembelajaran Marsina tidak ada halangan ya. Betul? Iya, tidak ada sih, Bu. Oke, selanjutnya Denny. Jadi Denny tadi permasalahannya ada di public speaking. Pada saat di suatu kelompok, Denny kurang pede ketika menyampaikan sesuatu. Benar? Oke, selanjutnya Febri ini permasalahannya kurang pedenya karena nilainya rendah. Jadi merasa terlalu diam dan kaku pada saat kumpul di kelas atau dimanapun. Benar? Oke, selanjutnya Rusmina ini permasalahannya suka gugup pada saat tampil, terutama pada saat presentasi. Padahal sudah menyiapkan jawaban yang sudah jelas, tapi takut untuk menyampaikan. Oke. Nah, sesuai permasalahan yang kalian alami dan kalian rasakan, jadi ibu akan menggunakan teknik biblioedukasi. Dari kalian dulu nih, adakah yang sudah tahu tentang teknik biblioedukasi? Nggak tahu. Kalian? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan ya tentang teknik biblioedukasi. Nah, jadi biblioedukasi ini disebut juga terapi membaca, yang di dalam prosesnya individu atau kelompok yang mengalami masalah diminta untuk membaca buku yang bersifat membantu dirinya dan memotivasi agar mempercepat penyelesaian permasalahan. Membaca mengenai kesulitan atau permasalahan orang lain yang sama dengan permasalahan kalian, dan memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi tujuan teknik ini pertama membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri. Jadi kalian setelah membaca buku diharapkan bisa mengenali permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami. Selanjutnya menyajikan informasi yang dibutuhkan atau sesuai dengan nilai karakter yang ingin dibangun. Jadi dengan membaca buku nih kalian bisa ingin membangun karakter diri kalian itu seperti apa.
Terus membentuk tingkah laku secara umum dengan mengetahui informasi yang ada dalam bahan bacaan. Kalian dapat membentuk sikap, persepsi, dan mengubah prasangka sosial dan perubahan lainnya. Terus yang terakhir, memberikan stimulus pikiran yang memungkinkan individu dapat menghilangkan gagasan-gagasan sehingga kesadarannya menjadi meningkat. Apakah bisa dimengerti? Berarti di sini kita nanti pakai buku ya, Bu? Ya, karena kita permasalahan kita ini menggunakan media buku, makanya disebut dengan biblio edukasi. Baiklah, ini Ibu ada beberapa buku, kalian ada berempat, dipersilakan dulu untuk membacanya. Silakan kalian setelah membaca boleh aja kok diskusi-diskusi sama teman-temannya. Ini kita baca semua nih, Bu? Enggak, lihat dulu daftar isinya seperti apa. Kalau ada permasalahan yang sedang kalian alami bisa buka. Baiklah, kalian sudah selesai membacanya, jadi kita akan melakukan diskusi. Jadi diskusi ini kalian bisa saja sih dulu berdiskusi tentang apa yang kalian dapat dari buku yang Ibu bagikan. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kalian. Tapi bisa juga kalian bertanya ke Ibu, jadi Ibu bisa untuk menjawabnya. Silahkan berdiskusi dulu. Jadi setelah kalian membaca buku, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian sedang bingung? Ini, Bu, di buku ini ada tuh tulisannya introvert sama insecure. Itu apa ya, Bu? Oke, jadi kalau introvert itu seorang itu lebih banyak menutup dirinya. Kalau insecure itu seseorang itu tidak pede atau sedang tidak merasa aman ketika bisa saja di tempat umum ataupun di kelompok-kelompok tertentu. Seperti itu sih, Pak, ada lagi? Dari Makanya ada yang ingin ditanyakan? Ya, baiklah. Kalau kalian tidak ada pertanyaan, bisa saja apa yang kalian dapat dari buku kalian itu bisa dijelaskan dengan Ibu dan dengan teman-temannya. Mbak Tina, dijelaskan? Iya, Bu, kalau dari yang saya baca, di sini tuh ada ceritanya si perempuan itu juga punya bentuk tubuh yang gak ideal dari orang lainnya. Tapi dia tuh pertama dia tuh katanya tadi merasa insecure. Habis itu tapi karena dia sering baca motivasi dia jadi lebih berani, Bu. Terus juga dia lebih kayak percaya diri sama teman-temannya, di depan teman-temannya, di depan umum, walaupun badan dia itu besar. Gitu, Bu, kalau dari buku yang ini. Kalau dia tuh merasa percaya diri dengan kondisi tubuhnya juga, Bu. Bukan kayak saya tadi. Jadi setelah membaca itu sudah dianalisa kan apakah sesuai aja dengan permasalahan Mbak Tina dan ada manfaat-manfaatnya kan setelah membaca itu.
Ya sih Bu, saya jadi lebih kayaknya di dunia itu banyak gitu loh Bu, orang yang mendukung kita juga dari buku ini. Dia punya badan yang besar tapi dia tetap merasa percaya diri, dan itu Bu, jadi saya tuh harus jadi kayak dia gitu loh Bu, nggak jadi orang yang tertutup ataupun nggak percaya diri gitu, karena kehidupan orang tuh beda-beda juga sih Bu. Ya betul. Denny, Yang buku saya dapatkan bahwa ada nih cara-cara public speaking yang baik, misalkan latihan terlebih dahulu, misalkan berbicara di depan cermin, bagaimana menggunakan bahasa kita ini udah baik atau benar. Terus lebih banyak perbanyak membaca banyak buku atau banyak bahan bacaan yang lainnya seperti yang diberikan saat ini. Jadi memudahkan kita dan memahami ada beberapa penggunaan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Jadi Bu, dari buku yang saya baca, kita tuh harus giat dalam belajar, menjadi kepercayaan diri. Juga ketika dalam diskusi kelompok harus aktif dalam membahas pelajaran tersebut. Jadi seperti itu yang saya dapat. selanjutnya yang terakhir Sina. Kalau dari buku yang saya baca Bu, kita tuh harus maksimal dalam tampil di depan orang banyak. Nah, terus cara meningkatkan percaya diri seperti yang disebutkan dari tadi sama latihan di depan cermin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Dipersilakan kalian untuk menjawabnya. Jadi, apa sih penyebab kalian itu tidak percaya diri? Bisa dimulai dari Denny dulu. Kalau untuk penyebab mungkin Bu yang seperti sudah saya sampaikan di awal tadi ya, penyebabnya saya merasa kalau bahasa yang saya gunakan itu masih cukup baik untuk digunakan pada saat public speaking. Kemudian saya mungkin terlalu memikirkan apa yang akan orang terima dari apa yang akan saya katakan, misalkan seperti itu. Rusmina, silakan. Jadi penyebab saya tidak percaya diri itu, saya itu sering terlalu fokus dengan pandangan orang lain kepada saya. Jadi saya itu kalau berada di depan, jadi merasa gugup gitu. Jadi berkata itu selalu salah. Oh ya. Febri, silahkan. Jadi penyebabnya tuh saya kurang percaya diri sama nilai saya Bu. Saya merasa saya kayak paling rendah daripada teman-teman saya, jadi seperti itu. Oke. Marsina, silahkan. Kalau penyebab tidak percayanya diri saya itu, saya tuh terlalu tinggi menilai orang Bu. Saya itu berbeda dari yang lainnya. Jadi orang tuh saya nilai terlalu sempurna, sedangkan diri saya itu tidak. Jadi bagaimana nih menurut kalian solusi yang kalian dapat atau yang kalian ingin terapkan ketika sudah membaca buku? Rusmina? Kalau menurut saya buku yang saya baca tadi, kita tuh harus konsentrasi saat di depan orang banyak. Jadi saat kita duduk presentasi itu kita tidak tersalah lagi gitu ngomongnya. Dan juga orang yang di hadapan kita itu anggaplah nggak ada orangnya, jadi kita tuh bisa lancar berbicara. Gitu aja. Marsina? Kalau berdasarkan buku yang saya baca tadi, kita tuh harus punya keyakinan dalam diri kita bahwa apapun kondisi kita itu punya kelebihan sendiri dari teman-teman kita, kayak gitu. Jadi walaupun kondisi kita seperti ini, pasti kita punya kelebihan yang lebih bagus atau lebih baik lagi dari teman-teman kita. Gitu dari buku yang saya baca Bu. Jadi kita tuh harus lebih yakin dengan kemampuan yang kita punya. Oke. Denny, silahkan. Dari saya, ini pertanyaan tadi apa ya? Solusinya. Kalau solusi buat permasalahan saya mungkin yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin bisa dengan lebih banyak mencari bahan bacaan atau buku-buku yang berhubungan dengan public speaking. Kemudian lebih banyak berlatih di depan kaca dan berbicara dengan diri sendiri seperti itu agar public speakingnya lebih meningkat dan lebih lancar gitu. Yang terakhir, Febri.
Kalau berdasarkan dari buku yang saya baca tadi, saya harus lebih banyak-banyak belajar, terus juga harus lebih aktif dalam diskusi-diskusi kelompok. Baiklah, kita selanjutnya tahap pengaturan. Jadi yang pertama ada mengevaluasi proses. Jadi menurut kalian nih bagaimana setelah kita melakukan teknik video edukasi pada bimbingan dan proses ini? Kalau menurut saya ya Bu, setelah kita melakukan teknik ini, saya tuh jadi lebih tahu gimana solusi yang harus saya dapatkan, yang harus saya terapkan. Terus juga seenggaknya saya juga harus bisa membaca dari hari-hari sebelumnya. Saya juga harus tahu gimana saya meningkatkan kepercayaan diri. Itu sih Bu kalau dari saya. Dari yang lain apakah ada lagi? Sama-sama kayak Oke, sama ya. Jadi kita memasuki tahap pengakhiran yang kedua yaitu mengevaluasi hasil. Jadi Ibu akan mengevaluasi hasil dari bimbingan kelompok kita dengan menggunakan teknik video edukasi. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil atau Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih apa penyebab kalian tidak percaya diri. Yang kedua, kalian harus bisa menemukan solusi-solusinya itu bagaimana. Solusi-solusinya tadi seperti yang kalian katakan tadi, seperti berkaca di depan cermin untuk melatih public speaking. Terus Rusmina, yang seperti Rusmina katakan tadi, bisa saja menganggap orang itu tidak ada, jadi tidak fokus dengan orang yang di hadapan. Terus bisa saja kita giat belajar, terus berbaur dengan teman-teman untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Dan kita jangan menganggap diri kita itu lebih rendah atau dari orang lain. Maksudnya bukannya jangan terlalu menilai orang terlalu tinggi, padahal manusia itu sama. Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi kalian itu jangan menganggap tuh diri kalian itu salah atau insecure atau bagaimana. Jadi lebih baik kalian itu menerapkan hasil-hasil positif, kegiatan-kegiatan positif di kelas. Terus Ibu harapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini kalian bisa mengetahui dampak-dampak buruk yang diakibatkan ketika tidak percaya diri itu seperti apa. Semoga dan Ibu harap semoga kalian bisa menerapkan apa saja yang kalian temukan tadi solusi-solusinya. Terus apa lagi? Dan ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi wajar saja kalian itu menemukan masalah Jadi wajar saja kalian itu mengalami permasalahan karena ya tadi manusia tadi tidak ada yang sempurna. Jadi jangan takut salah, teruslah berjuang untuk masa depan kita. Itu saja dari Ibu. Jadi selanjutnya merencanakan tindak lanjut. Jadi bagaimana nih kalian, apakah sudah merasa puas dengan bimbingan kelompok ini atau apakah kita akan mengadakan bimbingan selanjutnya? Bagaimana keputusan kalian? Kalau dari saya sih gimana kalau kita nanti adakan bimbingan lagi Bu, ya mungkin kita sharing-sharing aja tentang penerapan solusi kita yang sudah kita pilih gitu Bu. Ada lagi? Mungkin sama kayak apa yang dikatakan Mbak. Baiklah, nanti kita akan mengadakan pertemuan lagi ya di lain waktu untuk mengetahui perkembangan kalian itu bagaimana. Kalian bisa menyampaikannya di bimbingan selanjutnya. Oke, baiklah. Yang terakhir itu ada kita melakukan ice breaking nih. Jadi siapa ada ide ice breaking? Saya Bu, saya punya ide nih. Ya, silakan Sina. Sebelumnya judul ice breaking-nya itu jangan lupakan clue-nya. Jadi teman-teman pernah dengar nggak nih tentang itu? Pernah ya? Kita coba Kak Bu? Ayo silakan coba, Ibu juga ikutan ya. Stop dulu. Teman-teman, kita ini main gamenya itu jangan lupakan clue-nya. Jadi nanti aku sebut satu clue, kalian gak boleh lupa. Nah, kalau kalian salah, kalian harus nyanyi balonku ada 5 dengan huruf vokalnya diganti sama huruf O. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi aku mulai ya. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Nah, aku mulai dari orang pertama itu Denny, orang kedua Rusmina, orang ketiga
Marsina sudah memimpin ice breakingnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak juga kepada kalian yang telah bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok ini dengan teknik video edukasi. Seperti yang kita rencanakan tadi, kita akan melakukan tindak lanjut berupa kalian bisa melakukan bimbingan kelompok lagi untuk menemukan apa sih hasil-hasil yang kalian dapat setelah melakukan bimbingan kelompok. Nah, baiklah, Ibu tutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah telah melakukan bimbingan kelompok ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak. Silahkan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Terima kasih.